Beri rumah? Tunggu, Ma. Ini artinya aku harus ngasih ke orang lain kan? Tapi masa aku harus bayar sendiri? Buat aku sendiri aja aku nggak punya. Tenang aja, semuanya udah disediakan sama sistem. Jadi kamu tinggal pilih aja siapa yang berhak jadi pemiliknya. Wah, aku beneran bisa bebas pilih siapapun. Kalau gitu siapa ya? Pokoknya kamu harus pilih orang yang bener-bener butuh. Oke deh, Ma. Tapi aku harus ngasih rumah ini ke berapa orang dah? Ada 4 rumah yang harus dibagikan kepada 4 orang. Oh, oke. Nanti aku bakal pilih Mama deh. Nggak perlu, kamu lihat aja rumah kita yang sekarang udah bagus banget. Kamu cari aja orang yang miskin, lebih membutuhkan. Ya udah deh, Mah. Lagi dan lagi. Aduh, tiap hari lo tuh telat mulu sih. Niat sekolah apa enggak? Niat banget, tapi sayangnya rumah gue tuh ada di luar kota. Lah, lagian ngapain sih rumah lo yang di luar kota itu dipertahanin? Dia kan kecil dan udah rapuh. Gue nggak punya uang buat beli rumah yang ada di kota ini, kan mahal. Oh, jadi lo orang yang nggak mampu ya? Kalau gitu gue bakal kasih rumah ke lo. Rumah ini akan diberikan kepada Keisha. Hah? Maksudnya Val? Selamat ya, sekarang lo punya rumah baru dan ini kuncinya. Hah? Mimpi apa gue semalam? Ini kan tanda-tanda kunci rumah mewah. Saya dengar dari Keisha katanya kamu bisa memberikan rumah kepada orang-orang ya? Iya Bu, totalnya ada 4 orang dan baru 1 sih. Kalau gitu saya juga mau minta rumah dong ke kamu. Nggak bisa kayak gitu Bu, soalnya saya ngikutin apa kata mama saya. Katanya saya harus ngasih orang yang membutuhkan. Ibu kan kaya. Kamu lupa kalau saya udah bangkrut? Rumah saya kan disita sama bank, jadi sekarang saya adalah gelandangan. Hah? Seriusan, Bu? Ngapain juga saya bohongin kamu? Udah cepetan kasih saya rumah supaya saya bisa menempati dengan aman. Ya udah, saya bakal kasih, tapi naikin nilai saya ya, janji dulu. Oke, deal. Rumah ini akan diberikan kepada Bu Guru. Ini kuncinya, Bu. Hah? Ini kan kunci rumah yang kecil, saya tuh maunya yang mewah, gantilah. Saya cuma bisa kasih itu, kalau ibu nggak mau balikin. Iya udah deh, saya terima. Nggak terasa udah berjalan setengah dan sisa 2 orang lagi nih yang harus dikasih rumahnya. Woi, emangnya lo nggak tahu gimana kondisi Bu Guru dan Keisha setelah lo kasih rumah? Ya pasti sekarang mereka tuh lagi menikmati rumahnya, lagi leyeh-leyeh di rumah. Masa sih? Tapi mereka emang nggak pernah muncul lagi setelah lo kasih. Ya makanya mereka udah terlalu nyaman di rumah itu. Tapi saran gue mending lo hentikan pemberian rumah ini kepada orang-orang deh. Karena pikir aja secara logis mana mungkin rumah diberikan secara gratis. Ya ini kan dari sistem, apa sih yang nggak mungkin? Susah banget dibilangin. Lo kayak gini pasti karena lo mau minta rumah juga kan ke gue? Siapa bilang? Orang tua gue mah kaya, udah punya 10 perusahaan. Buat apa butuh pemberian rumah dari lo? Itu semua kan punya orang tua lo, bukan punya lo. Ya udah nanti gue bakal kasih ke lo deh rumahnya. Gak usah, gue sama sekali nggak mau nerima. Aku pulang. Ma? Aduh, kayaknya mama nggak ada di rumah deh. Tapi kalau dilihat-lihat dan dipikir-pikir, gue kayaknya bosen sama rumah ini, gini-gini doang gak ada perubahan. Hah? Rumah yang ketiga kok mewah banget, sesuai sama tipe gue. Kayaknya apa yang gue pikirin harus gue katakan deh. Rumah ini untuk Felicia. Ini kuncinya. Wow! Ini beneran kamar gue di rumah yang baru. Keren dan mewah banget. Ih, kok rumah mewah malah mati lampu sih? Nggak keren jadinya. Perasaan dari tadi gue sendiri di rumah ini, tapi kok ada langkah kaki ya? Siapa itu? Petak umpet? Ini maksudnya gimana sih, Mah? Itu artinya kamu harus main petak umpet bareng temen-temenmu di sekolah. Ya ampun, kayak anak-anak banget gak sih? Aku gak mau ah. Jangan gitu dong, Nak. Sebenarnya kan Mama udah daftarin kamu ke Bu Guru, jadi jangan sia-siain lah. Kok Mama main daftar-daftarin aja sih tanpa sepengetahuan aku? Kalau gitu aku gak mau masuk ke sekolah. Please, jangan kayak gitulah. Soalnya Mama udah bayar 1 kuadriliun buat kamu ikut berpartisipasi dalam permainan itu. Hah? Jadi kita yang bayar? Kalau gitu berarti Bu Guru untung besar banget, Mah. Ya nggak apa-apa sih, kita para orang tua punya alasan tersendiri mengikutkan anak kita terhadap permainan ini. Udah deh, kamu cepet ke sekolah sana, nanti telat. Iya, daripada uangnya kebuang sia-sia kan, yaudah aku bakal ikut. Buset, Kay, lo ngapain ngendap-ngendap kayak gitu? Soalnya gue ketakutan banget sama permainan petak umpet ini, Val. Ya main kayak biasa aja lah, waktu kecil kan kita udah sering main ini, jadi udah berpengalaman. Tapi kan ini nggak kayak yang lo kira. Udah, pokoknya santai aja. Kalau sampai gue liat lo ngendap-ngendap lagi ketakutan kayak gini, gue habisi lo. Hah? Bercanda, nggak usah berlebihan gitu, napa? Bu, tolong tiadakan permainan petak umpet ini ya, karena meresahkan, bikin orang-orang tuh pada takut tuh buktinya teman saya si Keisha. Terus kembalikan juga uang kita semua. Ya nggak bisa gitu dong, apa yang udah dimulai nggak bisa diakhiri begitu aja. Ya udah, tapi pasti ada caranya kan, kalau gitu kasih tahu saya, Bu. Kalau kamu mau mainan ini dihentikan, kamu harus bayar 50 kali lipat dari harga yang saya berikan. Ya ampun, berarti termasuk ganti rugi dong sebanyak itu, Bu. 1 kuadriliun aja udah banyak banget, apalagi kali 50. Ya, cuman itu sih satu-satunya cara. Jadi mau apa enggak? Gimana ya? Sini, cepat. Tasya.
Ya udah deh Bu, nggak jadi. Lu ngapain panggil gue kayak gitu sih, Sya? Nakut-nakutin aja. Gue pikir gue berbuat salah. Emang lo salah, soalnya kita nggak boleh nantang Bu Guru. Dia kan bosnya dalam permainan petak umpet ini. Bos. Kalau dia bos, kenapa kita harus bayar ke dia? Karena itu kemauan orang tua kita. Udah deh, nggak usah debat gini. Mending kita cari tempat persembunyian yang cocok buat kita. Soalnya orang-orang udah pada cari. Petak umpetnya aja belum dimulai. Gimana sih lo? Tapi semua orang udah jaga-jaga, Vel. Gue yakin mereka udah dapet tempatnya. Jadi mereka nggak perlu cari lagi pas petak umpetnya udah dimulai. Enggak ah, buang-buang waktu gue aja. Mending gue jajan. Ya ampun, Vel. Kenapa sih lo terlalu meremehkan sama permainan petak umpet ini? Nanti kualat loh. Kualat, kayak orang tua gue aja loh. Permainan petak umpet akan dimulai sekarang. Ini adalah sesi 1, jadi kalian harus bermain dengan benar-benar ya. Dimulai sekarang. Start! Ayo buruan cari tempat persembunyian lo, Vel. Ya. Tiara, gue numpang ya di sini juga. Gak boleh, sana pergi. Satu persembunyian cuma boleh 1 orang. Hah? Aturan dari mana itu? Kalau ngomong jangan gede-gede, nanti bisa ketahuan. Ya udah ribet banget sih lo. Bella, gue numpang di sini juga ya. Syuh, sana. Gak mau gue bagi-bagi, pergi loh. Ya elah, ayolah, waktunya kan tinggal bentar lagi nih. Biarin aja lo ketahuan, yang penting kan gue aman. Gue gak nyangka lo se-egois ini ya. Udah sana cepet pergi, nanti kalau lo kelamaan di sini bisa-bisa gue yang ketahuan lagi. Gue juga yang berabe kan. Nah, ini sempurna nih tempatnya, nggak ada yang nempatin. Berarti ini tempat yang cocok buat gue sembunyi. Mereka dihabisi. Waduh, kenapa pakai keinjak ranting sih? Woi, siapa tuh? Gue dipercaya sistem buat susun acara. Jangan mau, nak. Soalnya itu pekerjaan yang berat dan punya tanggung jawab yang besar. Aku suka yang kayak gitu, mah. Ini adalah tantangan buat aku. Ya udah, Mama hargai keputusan kamu. Tapi Mama titip pesan, kamu harus pilih yang bijak ya. Kenapa Mama kayak takut banget sih? Pilihan yang muncul bisa aja buat kamu hilaf nantinya. Tapi maaf ya, Nam. Mama harus pamit sekarang. Mama! Rupanya karena gue ikut dalam susun acara ini, gue harus mengorbankan Mama. Acara pembukaannya lebih baik makan bersama atau mandi bersama. Ini aja deh. Vel, lo nggak ngambil makanan yang ada di tengah kota tuh? Secepat itu. Menunya apa? Ada salmon, wagyu, king crab, terus onion ring. Makanannya semewah itu. Mau juga ah. Aduh, perut gue sakit. Kesha, lo nggak apa-apa? Kayaknya makanan yang dibagiin udah dikasih sesuatu deh, jadi perut gue mules. Maksudnya lo keracunan makanan. Oh my god, ternyata susun acaranya pembukaan aja udah kayak gini. Saya turut prihatin atas kejadian makanan beracun yang ada di kota barusan. Iya, Bu. Saya sedang mencari si penyusun acara ini. Iya, gara-gara tuh orang kita semua jadi kayak gini. Nggak tahu, Bu. Kayaknya si Feli deh, Bu. Soalnya dia mencurigakan tuh dari tadi. Iya, kelihatannya kamu ketakutan ya, Feli. Enggak, bukan saya. Enggak. Apaan sih berlebihan amat? Padahal kita belum apa-apain dia loh. Mungkin cuma pembukaannya aja kayak gitu. Harusnya isinya lebih bagus kan. Yang selanjutnya belajar atau menyanyi. Belajar karena gue lumayan suka sih daripada menyanyi. Aduh, otak gue berkukus. Maksudnya apa, Ti? Kita tuh dipaksa buat menghafal 1000 halaman dalam waktu setengah jam. Hah? Separah itu? Makanya kita harus cepat temuin si penyusun acara itu terus langsung aja habisi. Kenapa harus dihabisi? Kalau nggak dihabisi, kita terus-terusan disiksa kayak gini, Feli. Iya juga sih. Hah? Suara apaan tuh? Orang yang gak mampu mengikuti susunan acara wajib dihabisi. Waduh, itu artinya gue yang nyebabin mereka semua metong. Vel, ikut gue bentar, gue mau ngomong serius. Asik, gosip. Loh, Kesha, ini maksudnya apa? Kenapa banyak orang? Feli, kamu penyusun acaranya ya? Kalau gitu, pilihan yang selanjutnya kamu harus ikuti saran dari kita semua. Apapun pilihannya lo harus kasih tahu kita. Tolong saya, Bu, saya nggak mau metong. Boleh aja sih, tapi kamu harus kasih tahu kita. Apa susunan acaranya? Gue kasih tahu atau enggak? Kayaknya gue pasti metong deh. Habis lah gue. Cuma bisa makan makanan yang manis atau yang tawar? Mending yang manis aja deh, biar energi gue itu nggak habis-habis kan? Kok malah pilih makanan manis sih, Kak? Di rumah kita itu kan lagi kosong stok makanan manis, jadi bisa-bisa kakak kelaparan. Ya udah, kakak tinggal cari aja di luar, banyak kok yang jual makanan manis. Emangnya kakak punya uang? Jangan ngeramein kakak ya. Gini-gini kakak juga punya uang dari lantai 1 sampai lantai 10 itu penuh. Widih, ya udah deh, tapi sebenarnya itu impian aku dari dulu loh, selalu makan makanan yang manis itu, Kak. Ini juga impian kakak, makanya kakak nggak mau sia-siain kesempatan ini. Tapi ya, jangan sampai lidah kakak menyentuh rasa lain kayak asam, pahit, hambar. Iya, kakak tahu kok, kamu nggak usah banyak cincong deh. Kantin,
saya mau beli makanan apapun, apa aja boleh, yang penting rasanya manis. Maaf ya, kalau makanan manis di sekolah ini tuh udah discontinue. Apa? Jadi sekolah ini udah nggak jual makanan manis lagi? Ya ampun, terus saya harus cari kemana dong? Kebetulan saya udah lapar banget ini. Ya coba aja kamu cari di luar, harusnya di luar masih banyak yang jual sih. Iya bener, pasti masih banyak kan, soalnya sekarang makanan manis itu jadi makanan utama bagi beberapa orang. Beberapa orang? Enggak, cuman kamu doang yang pilih makanan manis di sekolah ini. Wah, kalau gitu berarti karena dikit yang pilih makanan manis, makanya jadi discontinue. Emang ibu jual makanan apa sih? Yang asin-asin gitu nih. Contohnya ada nasi padang, ada roti keju. Ya, semuanya bener-bener gak bisa gue makan. Gimana dong, gue bener-bener lapar banget. Kalau lapar itu harus cepat makan, kalau enggak lambungnya bisa luka dan meninggal deh. Ih, kok ibu malah harap saya meninggal gitu sih? Ekspresinya itu loh. Kamu jangan seuzon dong. Ya udah, kalau gitu ibu bantuin saya aja. Gimana caranya saya supaya dapat makanan manis? Hah? Kalau masalah makanan manis mah gampang. Banyak banget loh di rumah saya. Yang bener. Kalau gitu saya mau dong, Bu. Saya bakal beli. Kamu nggak perlu beli. Datang aja ke rumah ibu. Nanti ibu kasih gratis. Kalau gitu, oke Bu. Ayo sekarang kita ke rumah ibu. Bukan sekarang. Sekarang bukan waktu yang tepat. Nanti kamu datang ya. Pas jam 12:30 malam. Hah? Malam banget. Lemes banget Besti, kayak mumi hidup. Iya nih, kebetulan gue lagi butuh banget makanan manis biar bisa balik lagi aktif dan berenergi. Ya ampun, pasti karena lo pilih makanan manis kan? Harusnya lo pilih makanan hambar aja kayak gue nih, bisa makan bolu dengan bebas. Hah? Tapi kayak bukannya bolu itu manis ya? Ini tuh bolu versi hambar, gue gak masalah sih dia hambar, yang penting kan perut gue kenyang. Kalau gitu gue harus mikirin solusi kan. Gimana kalau gue bikin sendiri aja di dapur makanan manisnya? Karena gak ada yang jual. Mana bisa, buat sendiri pun mustahil, karena sekarang orang-orang tuh gak ada jual gula lagi. Apa takdir gue bakal mati kelaparan ya? Udah, mending lo cobain aja bolu kayak gue ini, siapa tahu bisa dimakan kan? Oke, dikit aja ya. Gak bisa, lidah gue rasanya panas banget. Kok kayaknya kamu sibuk banget? Iya, soalnya aku lagi nyiapin peti mati buat kakak. Karena kan kakak bakal metong. Yang bener aja, berani-beraninya ya kamu kayak gitu sama orang yang lebih tua daripada kamu. Tapi aku cuma jalanin perintah mama kak. Karena kami semua tuh yakin kakak bakal meninggal. Kakak bakal buktiin ke kalian semua kalau kakak bakal hidup. Kak, nggak ada manusia yang bisa bertahan tanpa makanan. Memang, kakak udah tahu di mana lokasi makanan manis itu berada. Jadi tinggal kakak datengin aja buat makan ke sana. Hah? Seriusan kak? Di mana? Kamu nggak perlu tahu. Sekarang kakak mau ambil dulu makanannya. Bye-bye, mau pesta nih. Gak ada cara lain selain makan di tempatnya Bu Guru kan? Kira-kira makanan manis apa yang dia punya? Oke. Akhirnya kamu datang juga. Tuh, langsung aja cobain makanan yang udah saya sediain. Loh, tapi ini kan kerupuk, Bu. Yang namanya kerupuk itu rasanya pasti asin atau hambar kan? Kamu nggak tahu aja kalau kerupuk yang ini beda. Udah, cobain dulu. Waduh, kalau gue cobain lagi dan ternyata rasanya bukan manis, bisa-bisa lidah gue melepuh kan? Tapi dari baunya sih kayak nggak ada bau apa-apa. Kamu nggak mau ya? Ya udah, saya ambil lagi. Mau kok, Bu. Iya, saya bakal makan deh. Please bisa.